dikembangkan UKS tersebut. Nah di sini peran sekolah memang untuk sanitasi terutama kebersihan kita harapkan menjadi semacam contoh terutama teman-teman yang duta-duta sanitasi ini menjadi contoh yang dapat menerapkan kaidah-kaidah kebersihan kaidahnya. Artinya ya, aturan main kebersihan seperti apa sih tahap-tahapannya? Ya, pertama-tama itu tadi sampah dibuang pada tempatnya. Jadi teman-teman dari duta sanitasi atau sekolah ini punya peran di situ memberikan contoh, Bu. Jadi contoh pertama kali, kemudian setelah menjadi contoh mengajak semua pihak di sekolah, Pak gurunya, tukang kebunnya, satpamnya, ya, kemudian lain sebagainya. Kemudian itu mengajak untuk menjaga kebersihan. Saya dulu waktu sekolah saya ingat, saya sering kena hukum nih, bersihin WC, ya. Jadi itu juga bagus tuh, bersihin WC sekolah. Tapi Bu Lula, kelihatannya WC wanita dengan WC laki-laki, mana yang lebih bersih? Ada yang bisa jawab nggak? Perempuan ya pasti ya. Oh iya. Iya nggak betul ya Pak? Betul sekali. WC-nya Pak Guru paling bersih pertama. Tapi kalau laki-laki nih WC-nya ini barangkali kita perlu teman-teman duta sanitasi mengingatkan kembali teman-teman laki-lakinya untuk WC-nya lebih bersih ya, untuk bersih. Terus yang ketiga barangkali Bu, kadang-kadang cuci tangan itu lupa teman-teman di sekolah itu, karena buru-buru makan dia tidak cuci tangan, nanti akhirnya bisa diare dan lain sebagainya. Pak Wilfred, boleh nggak saya potong sebentar? Saya pengen tahu. Adik-adik tadi sempat rehat kopi nggak? Ada makanan ringannya nggak? Ada kue-kue nggak di sana? Ada yang cuci tangan pakai sabun sebelum makan? Ada? Saya nggak ngejebak, saya udah biasa ngejebak pasti. Saya nggak ngingetin dari tadi. Saya pengen tahu, ada nggak yang cuci tangan pakai sabun? Alhamdulillah nggak ada ya. Oke kalau begitu ya. Catat ya, hari pertama dimaafin. Ya, silakan Pak Wilfred. Ya, jadi begitu Bu Lula, dan kita tahu bahwa cuci tangan itu bisa mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan tangan. Misalnya diare, penyakit-penyakit lain ya, tipes dan lain sebagainya. Itu 50% bisa tercegah. Tapi kalau dengan kebersihan yang lain, misalnya bersihan sampah dan lain sebagainya, itu dijadikan satu namanya STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, Bu. Kita ada programnya di Kementerian Kesehatan. Ya. Itu ada 5 pilar: cuci tangan pakai sabun, stop buang air besar sembarangan, penyediaan air minum rumah tangga, pengolahan limbah cair dan pengolahan limbah padat atau sampah. Jadi itu bisa mencegah 94% penyakit yang berbasis lingkungan. Barangkali ini nanti menjadi pertanyaan, Bu, penyakit berbasis lingkungan apa aja? Tadi saya sudah sebutkan. Iya. Jadi itu, Bu, jadi harapan kita teman-teman di sekolah ini menjadi contoh bagi nantinya dibawa oleh anak-anak atau teman-teman anak-anak sekolah ke rumahnya. Jadi praktisnya di sekolah, teorinya juga di sekolah, itu akan dibawa di dalam pelaksanaannya di rumah masing-masing. Jadi harapan kita nanti di sekolah dia buang sampahnya di tempat sampah, tapi di rumah tetap buang sampahnya sembarangan. Nah ini kan tidak pas. Jadi harus sinkron, harus konsisten gitu. Itu harapannya begitu, Bu. Saya kira cukup dari saya, Bu. Iya. Pak Wilfred udah dibocorin pertanyaannya, padahal saya mau nanyanya yang lain. Mau saya gini, Pak Wilfred sering kena hukuman membersihkan WC. Pertanyaannya, bikin salah apa kira-kira Pak Wilfred? Apa? Nyontek Pak. Datang terlambat, Bu. Oh, datang terlambat, nggak nyontek loh Pak Wilfred ya. Oke, terakhir Pak Sudirman. Pak Dirman ini kan telat datangnya, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, asik gitu. Kapan lagi loh Pak, saya jarang-jarang narasumber bisa saya ledekin Pak. Oh, boleh aja nggak apa-apa. Pak, saya mesti membacakan dulu, Bapak itu adalah asisten deputi persampahan gitu ya Pak. Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup lagi naik daun loh adik-adik. Karena apa? Ada yang tahu kasusnya kita sampai ekspor macam-macam sampai ke Singapura, tahu? Yang dari Riau kenceng banget loh Pak bunyinya Pak dari tadi. Dia memang kayaknya ekspor paling bagus tuh Pak ya. Tapi nggak ada apa-apanya Pak. Di asap ya Pak ya. Tapi Bapak kan persampahan. Dulu kita pernah pengen bikin yang namanya duta sampah. Agak sedih Pak dutanya Pak.
Untung akhirnya keluar yang namanya duta sanitasi. Lebih manis kan Pak daripada duta sampah. Loh bener kan, kamu mau duta sampah atau duta sanitasi coba? Iya, sanitasi kan lingkupnya lebih besar lagi, sampahnya masuk di dalam. Kalau Bapak kayaknya nggak bisa milih ya Pak ya, memang asisten deputi persampahan gitu kan Pak? Saya tuh sambil pengelolaan sampah. Oh, pengelolaan sampah, saya cuma mancing doang loh Pak Dirman, jangan marah ya Pak. Pertanyaannya Pak, bisa diceritakan bagaimana awalnya Kementerian Lingkungan Hidup menggagas bank sampah di sekolah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat dulu ya. Apa kabar anak Indonesia? Bagus. Apa kabar duta sanitasi? Luar biasa. Peduli sanitasi? Terima kasih. Mancingnya anak Indonesia Pak. Ya. Mancingnya anak Indonesia, teriaknya anak Indonesia peduli sanitasi. Tapi nggak apa-apa kan, ngerti kan Dek? Ngerti. Ngerti. Terima kasih. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Saya mau tanya dulu kepada duta sanitasi lingkungan. Mau nggak lingkungannya bersih? Mau nggak sekolahnya bersih? Apa yang harus dilakukan? Kita ngomong yang sederhana aja, bicara yang sederhana. Ngomong itu bahasa Jawa kan ya? Saya orang Jawa. Bicara yang sederhana. Adik-adik tahu nggak bahwa kita punya sampah? Tahu, semua orang menghasilkan sampah. Semua yang ada di bumi ini pasti menghasilkan sampah. Berapa yang adik hasilkan setiap hari sebelum masuk ke bank sampah ya? Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus merubah pemikiran kita. Pikiran kita itu harus kita ubah. Yang dulu sampah kita buang, dibawa ke TPA, selesai. Walaupun di TPA juga dibikin agak semrawut juga. Tetapi bagaimana mengubah pikiran kita? Bagaimana menjadikan mindset kita itu berubah? Ayo hargai sampah. Ayo perhatikan sampah. Ayo buang sampah yang benar. Ayo ajak ibu-ibu, ajak teman-teman yang lain yang belum peduli sampah. Apakah duta sanitasi sudah mengajak teman-teman yang lain? Sudah ya? Berapa yang diajak semuanya? Nah, saya mau tanya, ada nggak duta sanitasi dari Kalimantan Timur? Kalimantan Timur ada ya? Dari Tarakan atau dari mana? Tarakan. Oke. Bagus sekali, pas kalau dari Tarakan. Ya? Bapak dari Tarakan ya Pak? Bukan, saya belum, bukan ya Pak. Saya dari Solo. Oh Solo. Iya. Nanti Pak, saya sudah dekat-dekat nih Pak. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, yang kedua begini, mari kita gaya hidup hijau yang kita lakukan adik-adik. Gaya hidup hijau itu apa? Kita lakukan 3R. Tahu semuanya? Reduce, apalagi coba ayo. Reuse, recycle. Kalau reduce apa? Nggak perlu dijelaskan, ini duta sanitasi lebih pintar ini. Nah, artinya apa? Kita harus mengurangi, tetapi membawa ke tempat yang benar. Jangan hanya mengurangi, menggunakan dan mengolah, selesai. Bawa sampah ke tempat yang benar. Seperti apa? Ke tempat sampah dipilah. Yang punya nilai ekonomis, bawalah ke tempat bank sampah. Sekarang sudah ada 1195 bank sampah tersebar di 58 kabupaten kota. Coba Tarakan juga ada, Surabaya lebih banyak, Malang lebih banyak. Yang belum banyak adalah Maluku, Papua, tapi hampir sudah merata. Artinya apa? Hargai sampah. Bawa sampah ke tempat yang benar. Pilah dulu yang punya nilai jual, bawalah ke bank sampah. Ini yang kita rubah. Bukan karena nilai ekonomisnya, tetapi cara berpikir, cara memandang, cara melihat sampah, seperti apa kita lakukan. Itu yang paling penting. Saya melalui duta sanitasi, saya sangat senang setiap
peringatan duta sanitasi, saya hadir untuk Dirjen. Yang kemarin juga ada di sini, saya juga hadir. Sekarang saya juga hadir walaupun agak terlambat. Jakarta macet, itu alasan klasik. Jakarta masuk. Saya sudah setengah 10 itu dari kantor kita, datangnya naik tol macet Pak. Mau turun nanggung ya udahlah kita lewatin terus saja. Ya. Ini yang kita lakukan. Ayo adik-adik, pilah sampah bawa yang benar. Seperti di Tarakan. Di Tarakan itu ada namanya gaya hidup hijau modern anak-anak sekolah. Apa itu? Tarling, tabungan ramah lingkungan. Saya pernah lihat sama Pak Wali Kotanya. Anak-anak itu setiap hari Senin sekolah mana bawa sampah ke tempat tabungan anak sekolah. Itu di Tarakan itu ada 157 sekolahan. Itu sudah dijadwalkan. Kalau hari Senin yang bawa sampah sekolah ini, yang hari Selasa tanggal ini sekolah ini. Ini sudah dijadwalkan. Ini adalah gaya hidup hijau anak-anak sekolah. Dan itu apa? Punya nilai jualnya yang luar biasa. Pada saat kenaikan kelas, kita tidak usah minta uang kepada orang tua. Tapi kalau di Jakarta, anak-anak sekolah ngumpulin sampah nggak ada yang mau. Sedikit sekali, paling yang di pinggiran tuh. Kalau yang di Jakarta Pusat nggak ada yang mau karena uang 200.000 saya minta bapak sama mama saya bisa. Gitu. Ini yang sulitnya ada di situ. Ini yang kita harus ajak duta sanitasi, hargai sampah. Kemudian yang kedua, pesan saya, ajak ibu bapak atau semuanya belanja modern hidup orang Indonesia. Apa itu? Kalau belanja jangan bawa tas plastik, jangan minta tas plastik yang banyak. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Ayo, kalau tidak dimulai dari anak-anak duta sanitasi, dari siapa lagi? Masuk dari orang luar. Kita lihat aja kalau duta sanitasi belanja ke supermarket, berikan masukan. Ayo kita belanja tanpa membawa plastik. Kita pakai bahan-bahan yang kita bawa dari rumah, yang tidak menambah daripada sampah plastik dibuang ke lingkungan. Ini yang coba kita tawarkan, yang kita dorong. Dan yang paling terakhir, sekolah-sekolah adiwiyata yang kita bangun. Apa itu sekolah adiwiyata? Bagaimana konsep peduli lingkungan di sekolah itu sendiri? Bagaimana partisipasi anak-anak di sekolah peduli lingkungan itu sendiri? Ini yang kita dorong dan kita komunikasikan terus ke beberapa kementerian dan ke tempat-tempat sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dirman, terima kasih banyak, berapi-api Pak. Oke, tadi yang plastik ya, saya sampai bisik-bisik. Itu cerita plastik gimana ya Pak ya? Saya kok masih menunggu peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau barangkali adik-adik, ada yang barangkali ayahnya bupati, atau ternyata ibunya wali kota gitu ya, diajakin deh, kalau bisa semua supermarket tidak ngasih plastik. Kalau ngasih plastik harus bayar. Nah, kalau rame-rame Pak, semua harus bayar, udah nggak ada yang gimana-gimana lagi, semua pasti bawa plastik dari rumah, ya kan? Cuman selama peraturan itu tidak ada, susah tuh Pak. Kita menghimbau dengan segala macam cara agak susah ya Pak ya. Nanti loh, Pak Sudirman boleh ya Pak ya? Oke. Karena waktunya agak mepet-mepet, saya belum ngasih pertanyaan, maksud saya gini, belum ngasih waktu untuk adik-adik bertanya. Saya malah pindah dulu buat bertanya, karena saya punya 6 hadiah, ada 6 pertanyaan yang akan dilemparkan. Siap-siap ya adik-adik ya? Mana yang duluan tunjuk tangan? Langsung aja ke depan, yang kelihatan duluan dia yang akan jawab. Bu Ratna, boleh saya tanya mengenai tadi GIB Bu? Ya, pokoknya cuma minta dijelaskan lagi gitu ya Bu, boleh ya Bu? Iya. Silakan adik-adik yang bisa menerangkan lagi mengenai yang namanya GIB itu apa, ngapain aja gitu ya, sedikit aja. Ayo modal buat besok bikin slogan, pas udah nempel kan di kepala. Siapa yang mau duluan? Hadiah, langsung sayang, langsung maju. Ini berhubung terlalu terang, saya malah nggak terlalu lihat. Sayang, sini. Ilona siapin pertanyaan juga ya. Kalau Pak Nuk sama Pak Wilfred sih udah jelas. Pak Sudirman siap-siap juga dengan pertanyaan. Pak Imam juga ya Pak? Namanya siapa, Dek? Anastasia Joanna dari Provinsi Bangka Belitung. Oke, sini Anastasia. Kok kamu gayanya Bu Ratna menerangkan GIB. Nah,
Ya, jadi GIB itu adalah Gerakan Indonesia Berseri. R-nya 2 ya.